Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran mata kuliah internal audit. Kali ini kita masuk kepada pertemuan yang ke-6, akan membahas berkaitan dengan materi yaitu temuan audit atau audit findings. Setelah pekan sebelumnya kita bersama-sama mempelajari pekerjaan lapangan atau field work, kali ini kita akan membahas, berdiskusi bersama tentang temuan audit. Seperti biasa, sebelum kita masuk kepada materi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran materi pertemuan kali ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menelaah pengertian dan sifat dari temuan audit. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami tingkat signifikansi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis elemen-elemen temuan audit. Dan yang keempat, diharapkan mampu menelaah pencatatan daripada temuan audit. Oke, kita masuk kepada pembahasan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian temuan audit. Di dalam menemukan atau memeriksa temuan-temuan audit, selama kegiatan pemeriksaan, auditor internal terus mengidentifikasi kondisi-kondisi yang membutuhkan tindakan perbaikan. Oke. Jadi di sini auditor terus mengidentifikasi kondisi-kondisi yang membutuhkan tindakan perbaikan. Nah, inilah yang menjadi dasar kegiatan daripada menganalisis temuan-temuan audit. Sawyer et al. Tahun 2005 mendefinisikan temuan audit adalah sebagai penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma atau kriteria yang dapat diterima. Selanjutnya, menurut ISO 9000, audit findings atau temuan audit merupakan hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Oke, coba kita lihat pengertian yang pertama ya. Definisi yang pertama, di sini ada kata penyimpangan-penyimpangan. Oke, kita bisa simbolkan dengan simbol minus ya, karena di sini cenderung maknanya negatif ya, sehingga kita bisa simbolkan dengan simbol minus atau negatif. Nah, kemudian di sini ada kriteria yang dapat diterima. Oke, di sini kita simbolkan dengan simbol plus ya, atau surplus. Nah, sedangkan pengertian menurut ISO 9000, nah di sini ada evaluasi dari bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Nah, dari dua pengertian ini bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwa secara umum atau secara garis besar, temuan audit merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan tentang fakta-fakta ya. Fakta-fakta yang didapatkan dari mana? Dari bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Nah, fakta-fakta tersebut baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Oke, jelas ya? Itulah pengertian daripada temuan audit. Penyebutan istilah temuan. Oke. Temuan-temuan audit seringkali disebut sebagai kekurangan atau defisiensi. Banyak organisasi audit internal merasakan bahwa istilah tersebut terlalu negatif. Kata-kata seperti kondisi dianggap lebih nyaman dan tidak memberikan ancaman, serta tidak menimbulkan tanggapan defensif pada pihak klien. Nah, di sini terdapat
dua argumen ya. Argumen yang pertama, bahwa penggunaan kata temuan secara berulang kali ya pada prakteknya cenderung bermakna kekurangan atau defisiensi ya, sehingga umumnya organisasi audit internal merasakan bahwa penggunaan kata ini berkonotasi pada makna yang negatif. Oke. Argumen yang kedua di sini juga memberikan solusi ya, bahwa penggunaan kata kondisi lebih baik ya, dianggap lebih baik daripada temuan. Karena di sini dampaknya ya dirasakan lebih nyaman, tidak bertentangan dengan klien, dan memberikan kelancaran terutama di dalam kegiatan pemeriksaan. Oke. Walaupun secara penyebutan bisa bervariasi dari satu organisasi ke organisasi yang lain, konsep dasarnya bersifat universal. Oke. Artinya apa? Temuan ya, setelah melewati berbagai argumen dan juga berbagai penerapannya di lapangan, bahwa disepakati secara umum, secara universal mempunyai sifat yang bisa dipahami secara menyeluruh ya, baik dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya. Sehingga apapun istilah yang diberikan, temuan audit menjelaskan sesuatu yang saat ini atau pada masa lalu mengandung kesalahan, atau sesuatu yang kemungkinan akan terjadi kesalahan. Nah, inilah latar belakang penggunaan istilah temuan pada materi atau konteks temuan audit. Oke. Sifat-sifat temuan audit. Temuan audit ya memiliki bermacam-macam bentuk dan ukuran. Kalau slide sebelumnya kita sudah melihat ya, bagaimana di dalam temuan audit ada yang bermakna positif, dalam hal ini kelebihan ataupun potensi ya. Ada juga yang bermakna negatif, dalam hal ini kekurangan atau penyimpangan. Untuk temuan yang bersifat negatif ya, bisa kita analisis bahwa secara umum mempresentasikan area yang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Berikut contoh dari temuan-temuan tersebut ya, jika dilihat dari bentuk dan ukurannya. Oke. Yang pertama adalah bentuk tindakan yang tidak dilakukan. Sebagai contoh, barang yang telah dikirim tetapi belum dilaksanakan penagihan. Nah, ini termasuk bentuk tindakan yang tidak dilakukan. Artinya ada salah satu perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukan, sehingga kegiatan tersebut atau agenda tersebut dikatakan tidak sepenuhnya selesai. Kemudian yang kedua adalah tindakan yang dilarang. Sebagai contoh, pengalihan vendor untuk kepentingan pribadi. Vendor ya adalah pihak ketiga yang menjadi partner atau pihak yang menjadi bagian kerjasama dari sebuah organisasi atau perusahaan ya, sesuai kesepakatannya. Nah, di sini ternyata ada pengalihan vendor ya. Bisa jadi waktu itu sudah ditentukan vendor A, kemudian karena satu hal dialihkan ke vendor B dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini termasuk contoh daripada tindakan yang dilarang. Kemudian yang ketiga adalah tindakan yang tidak tepat. Oke, sebagai contohnya, membayar dalam jumlah yang salah. Inilah 3 bentuk yang menggambarkan sifat-sifat daripada temuan audit. Identifikasi tingkat signifikansi ya. Di dalam analisis ya ataupun mengidentifikasi, acuannya adalah temuan yang sudah ditemukan pada saat pemeriksaan. Oke.
Sebagaimana disebutkan ya, mengacu kepada slide sebelumnya, maka di dalam mengidentifikasi ini acuannya adalah temuan. Temuan yang bagaimana? Bahwa tidak ada dua temuan yang benar-benar sama. Oke. Sama di sini secara makna, secara objek ya. Sekali lagi tadi ada temuan yang menunjukkan penyimpangan-penyimpangan. Ada juga temuan yang memberikan kondisi-kondisi yang bisa diterima. Dalam hal ini kelebihan ya. Oke. Sehingga auditor harus mempertimbangkan tingkat kerusakan yang bisa atau telah disebabkan oleh suatu kondisi kelemahan sebelum mengkomunikasikannya dengan manajemen. Temuan-temuan audit dapat diklasifikasikan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah tingkatan tidak signifikan, kemudian tingkatan kecil, dan tingkatan besar. Yuk kita lihat pembahasan satu persatu dari 3 tingkatan ini pada slide berikutnya. Oke, kita mulai dari tingkatan yang pertama, temuan tidak signifikan ya. Artinya temuan ini bersifat atau terjadi karena kesalahan yang umumnya terjadi pada bagian tata usaha. Pada prakteknya hampir dialami oleh semua organisasi. Nah, kesalahan yang bagaimana? Kesalahan yang diakibatkan karena human error ya, atau kesalahan manusiawi. Nah, pada tahapan ini seorang auditor ya, jangan sampai terlalu fokus pada temuan yang tidak signifikan. Kita tengok di bagian kiri layar. Ini adalah analogi bagaimana temuan tidak signifikan digambarkan ya. Digambarkan pada titik atau noda yang yang hanya berupa titik-titik kecil ini saja. Ini adalah penggambaran bagaimana temuan-temuan itu tidak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap keberlangsungan organisasi. Jika auditor terlalu fokus hanya pada titik-titik kecil ini ya, maka suatu ketika akan teralihkan dengan temuan-temuan yang sudah menjalar. Dalam hal ini noda-noda yang lebih besar dampaknya, yang bahkan bisa mengabung atau melebur kepada noda-noda yang lainnya, sehingga membentuk sebuah noda yang besar, saling mempengaruhi, dan perlu untuk dilakukan tindak lanjut. Nah, singkat kata, jika terlalu fokus pada titik-titik kecil ini saja, noda-noda kecil ini saja, maka akan teralihkan dengan situasi yang lebih parah. Dalam hal ini digambarkan noda-noda yang sudah menjalar membentuk sebuah noda yang besar dan memberikan pengaruh yang lebih besar. Ini yang dimaksud bagaimana auditor tidak perlu terlalu fokus pada noda-noda kecil, pada temuan yang tidak signifikan. Jika dilaporkan temuan seperti ini, maka kinerja auditor menjadi tidak produktif. Nah, ini yang dimaksud dengan gambaran daripada ketidakproduktivitas atau tidak produktifnya seorang auditor yang hanya fokus pada titik kecil ini saja. Nah, bagaimana perlakuannya? Perlakukan terhadap temuan ini ya sebagai berikut. Yang pertama, dibicarakan dengan pihak terkait, kemudian di follow up ya, dikawal apakah situasi tersebut bisa diperbaiki. Yang ketiga, melakukan pencatatan pada kertas kerja. Yang keempat, tidak perlu dimasukkan ke dalam laporan. Contohnya apa? Contoh daripada temuan yang tidak signifikan adalah pegawai bagian utang usaha menghiraukan adanya program diskon. Contoh atau temuan ini ya disebabkan atau diindikasikan karena
kurangnya pelatihan karyawan, kemudian kurangnya pengawasan, serta bisa jadi kurangnya instruksi yang jelas. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Temuan yang kedua, jika dilihat dari tingkatannya, adalah temuan kecil, minor findings, ya. Temuan yang terjadi bukan semata-mata kesalahan manusiawi, sehingga perlu dilaporkan. Jika temuan ini tidak dilaporkan, akan berdampak merugikan. Contohnya, karyawan bagian kas kecil telah ditemukan menggunakan kas kecil tersebut untuk kepentingan pribadi. Oke, jelas ya. Selain karena kesalahan manusiawi, bisa jadi atau umumnya ditambah dengan unsur kesengajaan dari yang bersangkutan. Oke. Selanjutnya tingkat yang ketiga adalah temuan besar atau major findings. Adalah temuan yang akan menghalangi pencapaian tujuan utama dari suatu unit atau departemen atau bahkan dari sebuah organisasi. Contohnya, Departemen Utang Usaha mempunyai tujuan hanya membayar hutang yang benar-benar sah. Oke. Yang benar-benar sah artinya sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan unit atau Departemen Utang Usaha, ya. Adanya sistem pengendalian yang lemah, ya. Jadi suatu ketika di saat kontrol internalnya sedang lemah, ternyata terjadi sebuah penyimpangan, yaitu atau yang menyebabkan ya kontrol internal yang lemah tadi itu terjadi kesalahan pembayaran sebesar 1 miliar rupiah. Nah, ini termasuk dengan temuan besar yang berpengaruh baik secara departemen maupun secara organisasi yang menyeluruh dampaknya. Oke. Jadi, dari 3 tingkatan itu tadi bisa kita simpulkan yang pertama adalah temuan yang mengacu kepada kesalahan manusiawi yang umumnya ditemukan di bagian tata usaha. Seperti tadi itu ya, bagaimana bagian utang usaha tidak menghiraukan adanya program diskon karena ketidaktahuannya. Yang kedua ini selain karena kesalahan manusiawi, juga ada unsur kesengajaannya. Yang ketiga adalah departemen atau kesalahan yang menghalangi pencapaian tujuan utama yang nantinya akan berdampak besar kepada unit maupun organisasi secara keseluruhan. Pengklasifikasian tingkat signifikansi merupakan tanggung jawab dari atau kepada auditor internal, ya. Maaf, tanggung jawabnya auditor internal, bukan tanggung jawabnya manajemen. Nanti kita akan lihat bagaimana tanggung jawab dari masing-masing bagian ini. Oke, selanjutnya setelah kita memahami ya pengertian, kemudian bagaimana sifat dari temuan-temuan itu, ya, selanjutnya tentang tingkatan daripada temuan. Nah, kita masuk kepada elemen-elemen temuan audit. Ya, penting bagi auditors untuk mengetahui elemen-elemen apa saja ya pada temuan audit, ya, agar supaya nanti bisa menerapkan atau menggunakan elemen tersebut di dalam mempertimbangkan rekomendasi dan juga sebagainya. Oke, yang pertama adalah latar belakang, ya. Latar belakang di sini auditor mengidentifikasi orang-orang yang berperan baik secara fungsi kedepartemenan maupun secara organisasi, ya. Dan juga bagaimana hubungan organisasi dengan pihak organisasi yang lainnya. Nah, di sini juga ditekankan ya bagaimana memberikan informasi yang cukup, ya, artinya memadai, sehingga pembaca atau klien memahami bahwa temuan audit perlu dilakukan tindak lanjut atau perlu dilakukan pelaporan. Yang kedua adalah kriteria, terdiri dari tujuan dan sasaran serta kualitas pencapaian.
Yang ketiga adalah kondisi, mengacu kepada faktor-faktor yang dikumpulkan, ya. Maksud saya fakta-fakta yang dikumpulkan, ya. Dari mana saja fakta-fakta tersebut? Ya, dari hasil observasi, dari wawancara, dan juga dari verifikasi. Nah, temuan audit harus sesuai dengan kondisi sebenarnya, the real condition, ya. Nah, bisa dibilang untuk elemen kondisi ini adalah jantungnya dari temuan audit. Karena apa? Karena disinilah kegiatan utama atau titik utama daripada penginformasian yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oke. Informasi yang disampaikan di sini, ya, yang kompeten, yang relevan, dan yang memadai. Kemudian yang keempat, elemennya yaitu penyebab, ya, atau cause. Menjelaskan mengapa sasaran tidak tercapai, kemudian mengapa tujuan tidak terpenuhi. Dengan mengidentifikasi penyebab, maka dapat didapatkan solusi untuk bisa diterapkan selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah akibat, ya. Akibat atau dampak ini merupakan elemen yang dibutuhkan. Untuk apa? Untuk meyakinkan klien jika telah terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya, bila dibiarkan atau tidak dilaksanakan perbaikan, maka akan berakibat fatal atau akan berdampak lebih parah, baik secara unit maupun secara keorganisasian secara menyeluruh, ya. Nah, di sini auditors atau manajemen harus bisa menjawab pertanyaan seperti contoh, lalu apa? Ini ketika sudah ditunjukkan temuan-temuan, fakta-faktanya, maka pertanyaan selanjutnya adalah lalu apa? Lalu bagaimana selanjutnya, ya. Kemudian pertanyaan kedua, siapa atau apa yang akan atau yang selanjutnya dirugikan? Kemudian yang ketiga adalah seberapa besar kerugiannya. Oke. Kemudian yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan pertimbangan profesional. Ya, jadi maksudnya seorang auditor di dalam menarik kesimpulan, pada praktiknya jangan sampai melupakan, ya, kode etik profesi yang menyimpulkan dengan profesional. Jika auditor internal dapat memberikan kesimpulan yang dapat meningkatkan kualitas produksi, menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu dan sebagainya, maka kontribusi auditor internal dapat dirasakan organisasi, ya. Jadi di sini bagaimana auditor internal dipandang sebagai profesi yang bermanfaat, ya, yang kehadirannya dirasa berpengaruh, berguna untuk menyelesaikan, untuk mengidentifikasi sesuatu hal yang dirasa tidak sesuai dengan keinginan. Oke, kemudian elemen yang terakhir adalah rekomendasi, ya. Rekomendasi, ya, terutama di dalam merekomendasikan atas temuannya audit, seharusnya tidak dilakukan secara membabi buta. Apa yang dimaksud dengan membabi buta? Ya, jangan sampai rekomendasi itu mengalahkan wewenang yang sudah dibagi, ya, menghiraukan atau menerobos tanggung jawab yang sudah ada pada bagian masing-masing. Sebagai contoh, ya, bahwa tanggung jawab audit saya simbolkan dengan huruf A, ya. Itu tanggung jawabnya adalah mengidentifikasi kondisi yang tidak memuaskan, ya. Saya kasih singkatan I, ya, daripada identifikasi. Sedangkan manajemen tanggung jawabnya itu adalah melakukan perbaikan. Saya kasih singkatan P, ya. Nah, jangan sampai auditor itu terlalu menekan, bahkan mendikte
manajemen supaya mengikuti kemauannya, ya. Seharusnya atau pada prakteknya auditor internal tidak mendikte manajemen. Manajemenlah yang pada akhirnya harus melakukan tindakan perbaikan atau perubahan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian rekomendasi di sini harusnya positif ya, karena menyampaikan solusi atas temuan yang sudah didapatkan serta bersifat spesifik ya, langsung kepada permasalahan, langsung menghubung kepada temuan yang ditemukan. Oke, selanjutnya adalah pencatatan temuan audit ya. Penting bagi seorang auditor untuk melaksanakan pencatatan ya, setelah menganalisis menggunakan elemen-elemen, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan. Apa penggunaan ya, atau mengapa auditor perlu melakukan pencatatan? Karena pencatatan digunakan sebagai sarana auditi atau klien guna menentukan apakah semua langkah yang diperlukan untuk menghasilkan temuan audit yang dikembangkan dengan baik telah diambil ya. Jadi untuk memastikan setelah melihat mempertimbangkan elemen-elemen, maka perlu laporan atau pencatatan sebagai acuan bahwa sudah dilaksanakan dengan baik ya, pengembangan temuan-temuan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga bertujuan untuk yang pertama di sini mengidentifikasi organisasi yang bertanggung jawab ya, ini kaitannya dengan wewenang, kemudian struktur dan sebagainya. Yang kedua, memberikan pernyataan singkat mengenai kondisi ya, kondisi tadi itu jantung daripada temuan dipaparkan dengan real, dengan kondisi sebenarnya yang ada pada prakteknya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan arah, prosedur atau instruksi kerja. Nah, selanjutnya masih banyak ya, dan seterusnya. Nah, inilah contoh daripada catatan aktivitas audit internal tentang temuan audit. Oke. Bagian pertama di sini ada organisasi, kemudian sebelahnya ini adalah garis memanjang horizontal yang diisi atau yang dicatat, ditulis oleh auditor bagaimana organisasi, bagaimana wewenang masing-masing divisi atau gambaran organisasi secara umum. Nah, di sini ada RAF ya, nomor RAF, kepanjangan dari Record Audit Findings ya. Laporan temuan daripada audit, juga ada referensi. Nah, biasanya kalau sudah berbentuk seperti ini artinya sudah terkodifikasi ya, nomor-nomornya laporan daripada temuan audit. Kemudian di bawahnya di sini ada kondisi ya, digambarkan kondisi realnya seperti apa. Standar di sini bagaimana pedoman auditor ditinjau dari profesinya. Kemudian pertanyaan sama dengan temuan pemeriksaan terakhir apakah tidak ya? Jika iya, maka di sini bisa ditambahkan keterangannya. Termasuk juga ketika tidak sama dengan temuan pemeriksaan yang terakhir. Kemudian prosedur atau praktik. Kemudian metode pemilihan sampel ya. Selanjutnya ukuran populasi, ukuran sampel, jumlah kelemahan, presentasi dari sampel dan juga penyebab atau dampak tadi itu. Oke, jadi contoh atau lembar daripada pencatatan ini seharusnya satu lembar ya, karena penayangan satu slide tidak cukup, akhirnya saya bagi dua. Slide sebelumnya itu adalah bagian tengah ke atas ya. Ini sekarang yang ada di layar ini adalah bagian tengah ke bawah ya. Dilanjutkan setelah tadi penyebab, kemudian ini dampaknya, kemudian rekomendasi yang direkomendasikan seperti apa, tindakan perbaikannya seperti apa digambarkan. Terus di sini ada pembahasan ya, ada komentar-komentar, nama jabatan, departemen, tanggal dan auditors. Dan paling bawah di sini adalah tanda tangan auditor dan penyelia. Penyelia adalah perwakilan dari auditi atau klien ya. Kemudian ada tanggal terkait pencatatan dilaksanakan. Oke, kita sudah sampai di slide penghujung ya. Ya, betul.
Demikianlah materi yang bisa kita diskusikan bersama. Kita sudah sampai di penghujung slide, bahwa kita sudah bersama-sama mempelajari temuan-temuan audit dari pengertian, kemudian elemen-elemen temuan audit, sampai kepada contoh gambaran pencatatan audit findings atau temuan-temuan audit. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.